Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ziva Dista Akila dari kelas 810. Kali ini saya akan menjawab 7 pertanyaan dari materi mengenal ruang lingkup dan produk kerajinan limbah anorganik. Soal yang pertama adalah jelaskan tentang ruang lingkup produk kerajinan limbah anorganik. Produk kerajinan anorganik merupakan kerajinan yang memanfaatkan bahan non-hayati seperti plastik, kaca, dan logam. Limbah anorganik dicampur dengan zat kimiawi agar mudah dibentuk dan diolah kembali. Soal yang kedua, jelaskan macam-macam produk kerajinan dari bahan limbah organik. Kerajinan limbah organik ada pot bunga dari kepurung kelapa, ada anting-anting dari sisi ikan, dan ada tempat tisu yang dihias dengan kerak. Soal yang ketiga, berdasarkan kegunaan kerajinan lunak, memiliki manfaat sebagai A. Pelengkap busana, B. Pelengkap suatu benda, C. Pelengkap rumah atau bangunan, D. Pelengkap ritual atau upacara. Buatlah contoh masing-masing dari poin A, B, dan D. A, B, dan aksesoris seperti bros. B. Pelengkap rumah seperti perlengkapan benda seperti taplak meja, kotak tisu, dan tatakan gelas. C. Pelengkap rumah atau bangunan ada gerabah. D. Pelengkap ritual atau upacara adat ada piring keramik. Yang keempat, jelaskan perbedaan dari limbah kerajinan organik dan anorganik. Perbedaannya adalah sumber bahannya beda, dan sifatnya berbeda, dan cara mengurainya juga berbeda. Limbah organik berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, sedangkan anorganik berasal dari non-biologis seperti hasil olahan tambah. 5. Buatlah perbedaan ciri-ciri bahan lunak alam. Yang pertama, tanah liat. Ciri-ciri tanah liat: lengket, menyerap air, dan berwarna coklat gelap. Yang kedua ada kulit. Kulit mempunyai ciri-ciri ada yang normal, kering, dan berminyak. Yang ketiga ada getahan nyatu. Getahan nyatu ciri-cirinya pertama berwarna putih, kenyal, dan lentur. Yang keempat ada foreclay. Ciri-ciri dari foreclay ada lembut, mudah dibentuk, dan tidak. Keenam, buatlah perbedaan ciri-ciri dari bahan buatan. Yang pertama ada polimer dan plastisin. Ciri-ciri dari polimer ada terbuat dari PVC atau DVC, terus ada teksturnya yang lunak dan warna terang. Sedangkan plastisin ciri-cirinya terbuat dari lilin yang mencair, habis itu warnanya terang atau warnanya cerah berwarna-warni. Terus ada fiberglass, contohnya ciri-cirinya tahan lama, tahan air, dan tahan korosi terhadap rotasi. Yang keempat ada lilin dan parafi. Lilin ciri-cirinya tidak berbau, tidak berasa, jika disentuh terasa licin. Sedangkan parafin ciri-cirinya padat, tidak berbau, dan tidak dapat larut. Yang kelima ada sabun. Sabun mempunyai ciri-ciri padat, cair, efektif membersihkan kuman. Soal yang ketujuh, identifikasilah produk kerajinan bahan lunak di bawah ini. Yang pertama,
plastisin. Plastisin berbahan dasar tepung terigu, garam, air, minyak, dan pewarna. Plastisin termasuk bahan buatan dan bisa bermanfaat untuk melatih sensorik dan motorik halus. Yang kedua ada tanah liat. Tanah liat berbahan dasar tanah buatan dan fleksipatik dan dia berbahan alami dan mempunyai manfaat untuk membuat kerajinan seperti gerabah. Yang ketiga ada gips. Gips merupakan bahan dasar itu ada mineral, gipsum atau plater. Terus terbuat dari bahan buatan. Manfaatnya membantu memproses perbaikan tulang. Yang keempat ada sabun. Contohnya seperti ada sabun. Bahan dasarnya itu ada minyak, lemak, dan alkali dan basa. Dan dia terbuat dari bahan buatan. Dia tuh dapat manfaatnya tuh dapat membersihkan, membersihkan tubuh dan menghilangkan bakteri yang ada di badan atau di tubuh. Yang kelima ada lilin. Lilin berbahan dasar parafin, trerisen, dan beeswax. Dan dia itu termasuk buatan. Manfaatnya dapat penerangan Sekian dari jawaban 7 soal dari materi mengenal lingkungan dan produk kerajinan dari anorganik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.